Walaupun dia tidak terlihat pandangan mata kita, orang kita doakan itu. Ya. Tapi kita berharap kepada Allah husnudzon, berbaik sangka. Adab ini, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita melihat akhlak apa yang dikerjakan Rasulullah sehingga itu menjadi akidah. Ya, hukum menjadi ahkam, ketentuan. Ini yang haram, ini yang halal, ini yang subhat. Bukan Habib ngomong ini haram karena Habib, bukan. Kiai ngomong ini haram karena Kiai, bukan. Dia ngomong haram karena ada sesuatu yang akan menjadikan seseorang yang mengerjakan itu mendapatkan hukuman daripada apa pelanggarannya terhadap hadis Rasul, terhadap hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran ini kepada ahlu tuqa, orang yang mempunyai akhlakul karimah. Lah kok Habib pastikan beb ahlu tuqa orang yang punya akhlak karim. Karena orang sholat, orang sembahyang, orang yang rajin beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan al-fakir kita semua sehat, ya, karena barakah daripada kesehatan ini mahal, ya, karena sesuatu bisa kita kerjakan kalau kita sehat, ya, akal sehat, zahir batin sehat. Insyaallah, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan pada maghrib ini. Salat berjamaah berkah, Masya Allah. Baca ratib al-atas, Insya Allah kita mendapatkan berkah. Habib Umar bin Abdurrahman al-atas wa Syekh Ali Baros. Yang pertama, al-fakir hormati Cicep, mudah-mudahan setafiah panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua, mudah-mudahan digobul hajat, setafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adab. Adab ini tata krama, ya, budi pekerti, akhlak. Adab, akhlak itu sama. Orang soleh minal wara, orang yang nggak pernah terlihat di depan, orang yang selalu sembunyi. Ada orang soleh, ya, masyhur, luar biasa, punya ada dari dia ini adab. Adab. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Rasulullah, wa ma arsalnaka, dia Rasul, diutus berarti, ya, tidaklah diutus engkau. Wa ma arsalnaka, tidak lain, enggak karena apa-apa lagi dah. Ila, kecuali, bahkan lagi dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam, baik yang alam zahir ataupun alam yang batin. Ini Quran, ya, Quran. Al-Quran itu kalau dimaknai batin sesat. Al-Quran, ya, kalau dia dimaknai zahir sesat. Tapi kalau zahir batin halal. Ya, ini mufasir ahli Quran. Jadi fas'alu ahlu zikir, ya, in kuntum la ta'lamun, dikatakan ini orang yang ahli Al-Quran. Gak sembarangan itu, ya, alim luar biasa, saleh luar biasa. Hayat fi qulubi, hidup di hatinya Al-Quran. Nah, ini yang dikatakan seorang yang akan mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik.
Hati-hati, wajib baca Quran ini, hati-hati. Jangan ngarang-ngarang. Wahada adab ini adab yang akan menentukan bagaimana ilmu kita diterima enggak sama Allah. Jadi seorang itu yang hasil selama di dunia ibadah, diterima amal ibadahnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, diijabah Allah, digabul apa hajat keinginannya, berarti kan dia menghadap kepada Allah. Ya, dia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama dunia di hadapan Allah. Nah, ketika seorang itu menghadap di hadapan Sang Khalik, yang dia bawa adab. Makanya Al-Habib Utsman, ya, bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya Mufti Betawi Jakarta. Ya, di sini kan kita di Cileunyi Bandung, ya, Jawa Barat. Itu dia punya karangan kitab Adabul Insan. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Hidup akan ketemu seseorang itu ajal, akan ketemu mati, akan ketemu alamul barzah. Begitu melihat apa selama bekal-bekal dunia, amal-amal ibadah yang dilihat, yang terlihat di mata kita, sehingga terus kita angkat tangan kepada Allah. Allahumma barik fi Rajab, ya, wa barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Mendoa kepada Allah, minta. Terus kita mengharap berkah muslim kan, sama mukmin kan, yang seperti apa? Yang terlihat mata kita zahir baik, wa batin, ya, zahir batin yang baik. Walaupun dia tidak terlihat pandangan mata kita, orang kita doakan itu. Ya. Tapi kita berharap kepada Allah husnudzan, berbaik sangka. Adab ini, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita melihat akhlak apa yang dikerjakan Rasulullah sehingga itu menjadi akidah. Ya, hukum menjadi ahkam, ketentuan. Ini yang haram, ini yang halal, ini yang subhat. Bukan Habib ngomong ini haram karena Habib, bukan. Kiai ngomong ini haram karena kiai, bukan. Dia ngomong haram karena ada sesuatu yang akan menjadikan seseorang yang mengerjakan itu mendapatkan hukuman daripada apa pelanggarannya terhadap hadis Rasul, terhadap hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran ini kepada ahlu tuqa, orang yang mempunyai akhlakul karimah. Lah kok Habib pastikan Habib ahlu tuqa orang yang punya akhlak karim? Nah, karena orang sholat, orang sembayang, orang yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang tumaninah, apalagi pasti ahlu tuqa. Dzalika liman khasyya rabbah, dikatakan. Ahlu tuqa dia memiliki khasyah. Apa khasyah? Khauf wa ta'ah. Dia punya rasa takut kepada Allah dan taat. Ya, orang yang nyenengin. Orang kalau nggak taat ini nyusahin. Orang kalau taat banyak rezeki. Orang kalau nggak taat fakir, susah. Karena ngeluh terus. Tapi orang yang taat, dia punya rasa takut kepada Allah terus. Wahakadha, ini terus adab ini yang akan menjemput kebaikan-kebaikan kita di akhirat nanti. Amal perbuatan kita diterima di akhirat nanti. Selama hidup kita dilihat seperti apa daripada adab. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Sulhul Murid, dia katakan, kita ini ya, kalau kepengen ngerti agama, kalau kepengen menjadi orang yang alim, yang pinter, ini pasti kalau orang duduk ngaji, dia di ngajiin sama ustadz, sama habib, sama guru, berarti belum pinter. Dia orang kalau kepengen habib pasti belajar ya. Kita kalau orang kepengen alim, kepengen pinter, harus ada kemauan. Harus ada kemauan bagaimana cara meninggalkan apa-apa yang haram. Harus ada keinginan, himmah, ya, kemauan. Ada dikatakan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ba'ith, ada greget. Ya, greget itu berarti kita begini. Ya, belum gerak itu. Insyaallah. Pada Rasulullah innamal a'mal binniyah, kata Nabi. Kalau kita niat kepengen sesuatu yang baik, sampai ke situ. Enggak bisa dikarang-karang. Orang mendapatkan keselamatan haknya. Orang mendapatkan bahagia, dia hanya katakan qul bi fadlillah.
Katakan pemberian Allah. Wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falafrahu. Itulah manusia yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala di diri Nabi Allah Adam alaihi salam. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, dikatakan kesempurnaan manusia ini sehingga tersanjung zaman dunia ini. Hikayah besar keagungan Al-Mustafa Sayyidina Muhammad walid lahir ketika 12 Rabiul Awal, dan di bulan Rajab ini ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan kemuliaan. Bayangkan, karena asar setiap kita yang punya adab, kita yang punya akhlak, yang gak pernah tarokah sholat, ninggalin sholat, yang banyak sholawat ke Nabi Muhammad. Karena di Rajab awal ini bagaimana hasil kita Ramadan, bagaimana pergantungan hati kita lillah kepada Allah. Sudahkah kita bertawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah? Sudahkah kita gak menyekutukan Allah dengan apa mal itu harta, dengan apa tomak segala macam penyakit-penyakit duniawi? Wa mal hayatu dunya ilal mata'il ghurur. Allah sudah katakan dunia bakal menipu kita, akan menghancurkan kita zahir batin. Kenapa? Azabullah, azab Allah nanti di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Setelah beruntung seorang ini, dia mempunyai adab akhlakul karimah, akan mendapatkan pertemuan dengan pujaannya Sayyidina Muhammad SAW, akan menemukan kekasihnya yang diharapkan selalu syafaatnya Nabi Muhammad. Gak akan ngerti agama kita tanpa sir al-Nabi SAW. Itulah yang dikatakan seorang muhidal rasul, ia mengharapkan akan pertemuan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Keberuntungan yang didapatkan seorang itu huwa minal muflihin, ia mendapatkan kemenangan. Laisa minal khasirin, bukan orang yang mendapatkan kerugian. Bahkan Allah mengatakan andai kita memiliki akhlakul karimah, ya, kenapa kita bisa mempunyai akhlakul karimah? Karena subuh diperhatikan berjamaah sholat, asar terus zuhur, maghrib, isya, Jum'ah berjamaah, datang awal-awalan, datang awalin, datang sebelum azan, terus khusyuk mengerjakannya. Jangan main-main apa segala macam handphone apa waktu sembahyang Jum'ah misal. Ini luar biasa orang ini. Yang senang malaikat kiraman katibin, bayangkan. Yang senang bukan hanya manusia, malaikat mengistighfar kepada orang ini. Insya Allah Anda berhati-hati di bulan Rajab, hasil ia orang ini mendapatkan apa? Yafrah, berbahagia. Fabidzalika falafrahu, Allah katakan. Karena kesubuhan hatinya dalam mengerjakan subuh, dalam mengerjakan zuhur, dalam mengerjakan asar, dalam mengerjakan maghrib, dalam mengerjakan isya. Laisa min taraka shalah, bukan dari yang meninggalkan salat, huwa min ahlil khair, orang yang baik. Allah sudah katakan faman ya'mal, manusia itu man di sana manusia, mithqala dzarratin khaira yarah, sesempurna makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dilihat makhluk Allah kita manusia. Aqamus shalah, mendirikan salat, waktu zakah, ya. Terus apa? Sedekahkan diri, menjadi orang yang baik, murah senyum. Jangan orang yang gampang marah. Ya Habib gak pernah marah, Habib Hussein ini gak pernah marah. Jadi orang jangan yang gampang marah. Marah-marah karena menyampaikan apa-apa yang ngelarang orang. No, ini haram, ini makruh, kita kudu keras. Ini haram, ini makruh, gak bisa. Nah, karena itulah keterangan, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini petunjuk kepada ahli tuqa. Bayangkan, kita salat jadi sholihin, ya. Kita baik jadi muhsinin. Orang baik jadi muhsinin, darajatul auliya, wali. Tapi orang ahli tuqa, masya Allah, apa? Zalika liman khasyya rabbah, Allah katakan. Jadi orang yang benar-benar membawa keyakinan di hati orang ini akan agamanya. Adab yang dimiliki seorang ini sempurna. Seperti Sayyidina Muhammad, akhlakuhu basyar, Rasulullah. Nabi Muhammad ini manusia, ya. Walakin huwa basyarun lakal basyar. Nah, tapi kita tafaul, kita mengikuti.
Bagaimana Nabi makan pakai tangan kanan, bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, bagaimana mau tidur Rasul, bangun tidur Nabi, bagaimana kita melihat segala macam pondasi dalam akidah yang tertata. Dia Rasul menjadi tuntunan kah yang hidup di hati kita atau mati di hati kita? Nah, itu yang akan menjadi bagaimana bentuk daripada adab seorang itu, mempunyai orang itu akhlak al-karimah atau su'ul adah, orang yang enggak terlihat ada adabnya sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Oh, ini orang yang dikatakan dia dekat dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini orang yang aksar min sholawat, banyak sholawat, baca tahlil, ya, di tahlil ada sholawat, ya, segala macam doa nyebut nama Nabi Muhammad. Yang ngomong Sayyidina Umar, yang nyuruh kita meminta kepada Allah membawa nama Nabi Muhammad Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau kita merasa segala sesuatu itu hidup semaunya hati, betul semau hati, yang saleh, yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah. Sudah begitu istiqomahlah dalam beribadah. Gak usah ngelihat ke kanan ke kiri. Khusyuk tumaninah. Ini orang suatu saat wallahi akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Banyak sholat, katanya banyak sholawat. Loh, Rasulullah Nabi Muhammad orang yang rajin ibadah, sholat sunnah, qiyamul lail, dicinta Nabi. Bahkan disuruh Rasulullah, intan surullah yang surkum yusabbit aqdamakum. Ini dia Allah Subhanahu wa taala, Khalik yang menciptakan kita makhluk, yang menyuruh kita untuk kita teguh dalam agama. Hakata Rasul, begitu juga Nabi Muhammad. Dan keridhaan Rasulullah akan dipandang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang yang saleh, ya, orang saleh ini ada cahaya di wajah orang ini. Begitu cahaya itu bergerak, dia muhsinin, orang yang baik, mendapatkan darajah terus. Begitu dia cahaya itu bergerak, sampailah kepada martabat itu ahlut tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya sudah jelas tentu insyaallah, ya, karena ahli tuqa ahlul jannah, orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa selawat. Selawat ke Nabi Muhammad ini menghancurkan semua dosa. Ya. Bayangkan ini orang ngebunuh ribuan orang, pezina, ahli maksiat segala macam dia. Dia selawat sekali, hancur dosanya semuanya. Nah ini orang jadi pertentangan, no. Orang keder bingung. Emang Nabi Muhammad bikin orang bingung. As-Sayyid Rasul Nabi Muhammad begitu azim Rasulullah. Man shalla alaik. Allah katakan, siapa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman ana, daripadanya dia Allah kepunyaan siapa, bayangkan. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, kita dapat 10 kebaikan, yang satu hilang. Sisa itu 9, ya. Dan Allah berikan lagi 10, selesai sudah. Allah berikan, dan sifat Allah yang meletakkan segala sesuatu amal. Begitu dikatakan kenapa seperti itu, Habib, luar biasa sekali Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad luar biasa. Sayyidina Muhammad SAW ini yang membuat kita menjadi utama di sisi Allah. Bayangkan, malaikat Jibril Zainul Malaikah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan walakin Rasulullah, dan lihat Nabi Muhammad Zainul Makhlukat, dikatakan malaikat Jibril Zainul Malaikah. Malaikat Jibril malaikat yang paling bagus. Sayyidina Muhammad Rasulullah Zainul Makhlukat. Ya, malaikat semua, kita manusia, bangsa jin, seluruh alam semesta ini. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan dia Nabi Muhammad Zainul Makhlukat, makhluk Allah paling indah. Bayangkan, paling utama, paling baik Rasulullah. Lah begitulah Nabi Muhammad SAW. Tapi apa sekiranya kita nggak berhati-hati melakukan amal buruk, amal yang nggak baik, amal syar, amal su, amal yang menyesatkan. Karena sebab itu ikhtiar selalu di dunia melakukan amal-amal baik. Salat jangan pernah ditinggal. Salat ini yang nyegah diri kita nggak melakukan sesuatu yang haram. Salat ini yang menjadikan kita ini amar ma'ruf. Pasti gak susah. Bayangkan kita hasil mungkar, nahi mungkar,
hasil ma'ruf. Kenapa? Lah kan gak susah. Bayangkan itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Latif lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh wudu, disuruh takbiratul ihram, disuruh sujud, Allah beri maghfirah, Allah beri ampunan. Sehingga terus orang itu setelah salam di bulan Rajab istighfar terus, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus amal-amal yang baik. Lah ini adab seorang yang dilihat, seorang yang baik. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang mengaku dia beriman kepada Allah, yang berakhlak mulia, yang berakhlak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.